Untuk administrasinya. Bapak punya kapak. 1 tahun lalu, tepat 20 Februari tahun 2025, Gubernur Maluku Utara Serly Coanda memulai amanah besar menghadirkan perubahan nyata. Dan perubahan itu mulai terasa. Di bidang pendidikan, biaya komite SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta resmi dihapus melalui program BOSDA. Tahun 2025 dialokasikan senilai 38 miliar dan meningkat menjadi 50 miliar pada tahun 2026. Lebih dari 54 miliar dari APBD dan 92 miliar APBN juga digelontarkan untuk revitalisasi dan digitalisasi sekolah. Ini tentang memastikan tidak ada lagi anak Maluku Utara yang tertinggal karena biaya. Di sektor kesehatan, hampir 100% warga telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Dengan KTP Maluku Utara, layanan dapat aktif dalam 24 jam. Akses kesehatan kini lebih cepat, lebih mudah, dan lebih merata. Untuk kesejahteraan masyarakat, 700 rumah tidak layak huni direnovasi pada tahun 2025 dengan anggaran sekitar 20 miliar dan ditargetkan meningkat menjadi 1.500 rumah pada tahun 2026 karena bangunan yang layak adalah dasar kehidupan yang bermartabat. Di sektor pertanian, 1.500 hektar dibuka untuk lahan baru dan 41 km jalan tani dibangun. Hilirisasi komoditas kelapa dan rempah didorong melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia agar petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Di laut, transformasi pesisir dimulai dari kampung nelayan Dufa-Dufa dengan bantuan 230 kapal dan alat tangkap serta akses pembiayaan untuk memperkuat kemandirian nelayan. Pembangunan infrastruktur juga diprioritaskan dengan alokasi sekitar 700 miliar untuk jalan dan jembatan demi membuka konektivitas antar wilayah. Pada tahun anggaran 2025, Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara membangun 8 unit jembatan dengan total bentangan 145 meter di Desa Sambiki, Ruas Labuha Sawadai, Laiwuyu Juketamo, Sangu Induk, serta Tulabi Togore Batua. Selain itu, dibangun jalan beraspal sepanjang 6,2 km pada ruas SP Sidanguli Jailolo, Ibu Kedi, Kedi Galela, dan Tolabit Togore Batua. Pada tahun anggaran 2026, direncanakan pembangunan lapen sepanjang 49,5 km dan jalan beraspal 15,5 km di wilayah Halmahera, Pulau Mangoli, Pulau Mekian, dan Kota Ternate. Pada tahun yang sama, juga akan dibangun 12 unit jembatan dengan total bentangan 662 meter di sejumlah sungai dan ruas provinsi, antara lain Ake Bastiong, Ake Bibinoi, Ake Dolik, Ake Samo, Kaliobadua, serta ruas Laiwui Jikotoma Anggai. Dan dalam tata kelola pemerintahan, Maluku Utara berhasil masuk pada zona hijau Monitoring Center for Prevention KPK dengan skor 89. Ini merupakan bukti komitmen terhadap pemerintahan yang lebih bersih. Perekonomian Maluku Utara tahun 2025 tumbuh sekitar 34,17%, menjadikannya salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. 1 tahun mungkin belum cukup untuk menyelesaikan semuanya. Namun, 1 tahun telah cukup membuktikan arah bahwa perubahan itu sedang berjalan untuk pendidikan yang lebih adil, untuk kesehatan yang lebih merata, untuk petani dan nelayan yang lebih sejahtera, dan untuk Maluku Utara yang lebih kuat. Perjalanan masih panjang dan langkah itu sudah dimulai.